Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada teman-teman, mari kita lanjutkan materi mengenai persamaan diferensial elementer. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan yang lain, mohon pada teman-teman nanti kalau ada pertanyaan mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai langkah-langkah menyelesaikan soal persamaan diferensial biasa, bagaimana langkah-langkahnya, dan bagaimana kalau itu ada syarat awal atau ada nilai awal, syarat awalnya, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan, boleh ditanyakan ya teman-teman pada saat kuliah online. Nah, untuk pertemuan ini kita akan fokus membahas mengenai persamaan diferensial separabel dan reduksinya. Ini ya. Nah, persamaan diferensial separabel. Nah, ini. Nah, untuk mencari penyelesaian umum dari persamaan satu, terlebih dahulu kita pisahkan peubah x dan y sehingga kita peroleh suatu fungsi f(x)y itu sama dengan pe kali gz. Nah, persamaan satu itu apa? Nah, ini kita kembali ke sini. Inilah bentuk umum. Nah, mohon maaf kalau kurang besar nih. Nah, ini. Nah, inilah bentuk umumnya nih. Ini bentuk umum persamaan diferensial separabel orde 1 dz per dx sama dengan fxz. Nah, untuk menyelesaikannya, nah kita harus memisahkan suatu fungsi yang memuat variabel x itu kita sebut px. Kalau suatu fungsi yang memuat variabel y kita sebut gz. Nah, dari persamaan satu ini fokus, kita ubah menjadi dz per dx itu sama dengan px kali gz. Atau dapat ditulis juga, kita kelompokkan seperti yang sudah saya katakan tadi mengenai persamaan diferensial biasa, bahwa variabel untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial terlebih dahulu kita harus memisahkan variabel-variabelnya atau dikelompokkan. Nah, ini ya. Dan ingat konsep integral tentunya seperti itu. Nah, dari sini dz per gz px dx. Nah, ini ya, ini sudah intinya ini tinggal hanya pindah ruas saja. Sehingga keduanya sudah memuat unsur dz dx sehingga tinggal kita integralkan kedua ruasnya. Sehingga integral dz per gz sama dengan integral px dx, maka akan ditentukan suatu solusi umum persamaan diferensial variabel tersebut, yaitu zx0 sama dengan z0. Contoh, ini kita langsung ke contoh saja. dz per dx sama dengan 2 kali e pangkat min z dikali cos x. Nah, untuk menyelesaikan contoh satu ini, terlebih dahulu kita harus memisahkan peubahnya. Bagaimana memisahkannya? Seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, ini ya. dz per dx, dz per e pangkat min z. Nah, ini ya, kita lihat ini hanya pindah ruas saja. Dx-nya pindah ke sini sehingga dz per 2 e pangkat min z. Nah, ini kalau duanya mau diikutkan boleh, tidak juga boleh. Kalau dalam contoh ini saya tidak ikutkan, sehingga dz per e pangkat min z sama dengan 2 cos x dx. Dx-nya pindah ruas. Nah, ini saya hanya mengingatkan bahwa sifat perpangkatan ya, a pangkat b itu sama dengan 1 per a pangkat min b. Sehingga e pangkat min z, kalau kita positifkan pangkatnya ini harus ke atas dengan sesuai sifat ini. Sehingga e pangkat
Z di Y sama dengan 2 cos X di E. Kedua ruas ini sudah memisahkan atau sudah tidak ada lagi campur aduk variabel-variabelnya, artinya Z dengan di Y, X dengan di X seperti itu, sehingga tinggal kita integralkan, sehingga integral E pangkat Z di Y ini integral fungsi eksponensial ya, itu sama dengan integral 2 cos X dx. Nah ini sama-sama integral tak tentu, sehingga harus ada konstanta integrasi, sehingga integral E pangkat Z di Y itu sama, tetap E pangkat Z plus C. Nah integral 2 cos X dx sama dengan 2 sin X plus C. Nah E pangkat Z sama dengan 2 sin X plus C. Nah agar kita solusinya merupakan solusi suatu fungsi eksplisit Y sama dengan ini ya, maka kita harus ingat sifat ln. Nah ini atau log. Log A pangkat B sama dengan B log A. Nah ini ya, ln E pangkat Y sama dengan ln 2 sin X plus C. Ini Y-nya, Y ln E sama dengan ln-nya tetap 2 sin X plus C. Nah ini sifat juga bahwa ln E ini ya, kalau ada suatu ln nilai E itu kan 2,7 berapa, itu sama menghasilkan 1 ini ya, ln E ini ya, sehingga Z sama dengan, karena Z kali 1 sama halnya dengan Z, Y sama dengan ln 2 sin X plus C. Nah ini, nah teman-teman itu contoh mengenai suatu persamaan diferensial separabel ya. Nah ini saya jelaskan contoh lagi. Selesaikan soal berikut ini. Semoga kelihatan ya. Nah ini. Selesaikan soal berikut dengan pemisah peubah. dz per dx sama dengan x per E pangkat X plus C. Nah ini kalau ini kan teman-teman nggak usah bingung, ini kita harus memainkan, namanya adalah kita perlu modifikasi dengan konsep-konsep perpangkatan sederhana yang sudah kita pelajari dari SMP ya. Sehingga dz per dx sama dengan X per E kali E pangkat X dikali E pangkat Z. Nah, ini ya, sifat perpangkatan sederhana saja. dz per dx, nah ini X. Nah ini kan bisa naik ke atas asalkan sifat tadi E pangkat min X per E pangkat Z. Nah dari sini kita kan bisa memisahkan nih, ini pindah ke sana, jadi EZ E pangkat Z dz sama dengan X kali E pangkat min X dx. Nah keduanya sudah bisa dipisah-pisahkan variabel-variabelnya, dalam artian sudah memuat unsur yang sama, sehingga tinggal kita integralkan E pangkat Z dz sama dengan integral X dikali E pangkat min X dx. Nah ini sama E pangkat Z plus C. Nah ini sifat juga, ini integral parsial ya, integral parsial. Jadi teman-teman harus ingat konsep integral ini merupakan jenis integral parsial. Nah ini saya langsung saja, nanti kalau ada pertanyaan boleh. Min X dikali E pangkat min X min E pangkat min X plus C. Nah teman-teman ini kalau review dulu, teman-teman harus mana Pak di review. Teman-teman coba mengingat kembali integral parsial ya. Ini, apakah betul hasilnya seperti ini? Ini. Sehingga E pangkat Z sama dengan min, ini minnya saya keluarkan, X kali E pangkat min X plus E pangkat min X plus C. Nah ini sifatnya tadi sama, kita lenkan, sehingga bisa langsung saja menjadi Z plus C. Mohon maaf ini tadi ada plus C nya ya, ln min X kali E min X plus E pangkat min X plus ln C sama ya.
itu. Nah, sehingga Z sama dengan ln min C kali E pangkat min X plus E pangkat min X. Nah, ini ya. Nah, teman-teman, ini memang kita harus banyak latihan mengenai persamaan diferensial. Coba Anda teman-teman pelajari. Kalau tadi fungsi trigonometri, ya, ini fungsi trigonometri kita harus masih ingat, sudah saya ingatkan berapa kali fungsi trigonometri ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kalau ini kan teman-teman, kalau tadi kebanyakan kita memodifikasi sedikit fungsi eksplisit, kalau ini kita mengerjakan suatu fungsi implisit. Nah, ini berbeda ya, fungsi implisit ini ya. Y cos kuadrat X dY plus sin X dX sama dengan 0. Nah, jawab. Nah, untuk menjawab ini kita kan kita harus mengetahui aturannya. Kita harus memisahkan variabelnya. Y cos kuadrat X dY sama dengan min sin X dX. Jadi sin X dX ini pindah ruas sini ya, teman-teman. Nah, ini di sini Y dY sama dengan min sin X, ini ada cos kuadrat X. Nah, ini pindah ke sini. Per cos kuadrat X dX. Jadi ini hanya pindah ruas saja. Ini saya tandai. Ini hanya pindah ruas ini. Nah, ini ya, teman-teman. Ini karena fungsi implisit sederhana. Nah, dari sini sudah langsung bisa unsurnya berbeda. Sudah bisa disamakan variabel-variabelnya. Y dY sin X per cos kuadrat X min ini ya. Ini tidak ada variabel Z-nya lagi, ini tidak ada variabel X-nya lagi, sehingga langsung kita integralkan. Y dY sama dengan integral min sin X per cos kuadrat X dX. Nah, integral Y dY adalah setengah Y kuadrat. Nah, integral min sin X per cos kuadrat X apa? Nah, ini sudah saya ingatkan bahwa coba kita menggunakan metode substitusi untuk mengerjakan integral ini ya. Nah, misalkan U sama dengan cos X, sehingga du per dx sama dengan min sin X. du sama dengan min sin X dx. Ini not dicatat ini ya. Nah, ini. Nah, sehingga integral min sin X per cos kuadrat X dx. Nah, ini cos X ini kan sudah saya misalkan U, sehingga menjadi U kuadrat min sin X dx. Nah, ini kan menjadi du. Nah, sehingga menjadi integral seper U kuadrat du itu sama dengan min seper U plus C. U-nya apa? Cos X, kembalikan. Nah, sehingga integral sin X per cos kuadrat dx sama dengan min seper cos X plus C. Ini ya, sehingga Y kuadrat sama dengan ini, duanya pindah ke sini menjadi min 2 per cos X plus C. Ini ya. Nah, Z plus 2 sekan X plus C. Nah, bahwa satu per cos X itu kan sekan ya, teman-teman. Nah, ini. Sehingga ini samalnya dengan 2 kali seper cos X. Nah, ini yang masih ada minnya ya. Nah, 1 per cos X itu kan sama halnya dengan sekan, sehingga min 2 sekan X plus C. Nah, karena ini memuat min, nah maka ini pindah ruas ini harusnya ada ini. Nah, ini teman-teman, seperti itu. Karena ini hanya pindah ruas saja. Nah, itu teman-teman beberapa contoh dari tadi persamaan diferensial dengan separabel ya. Nah, ini juga sama langkah-langkahnya. Kalau ada contoh, selalu kita langkah pertama adalah memisahkan variabelnya. Ketika teman-teman ada
permasalahan atau ada suatu soal mengenai persamaan diferensial, langkah pertama, bisa nggak dia dipisahkan variabel-variabelnya? Jika tidak, mungkin kita akan mengidentifikasi jenis-jenis apa itu persamaan diferensialnya masuk di kategori apa, seperti itu. Nah ini sama. Langkah pertama memisahkan variabelnya dy per dx, x, z, nggak usah bingung ya, x kali z kali e pangkat x kuadrat. Nah ini dz per dz per z, ini ya pindah ruas, sama dengan x kali e pangkat x kuadrat dx. Langkah kedua kita integralkan. Integral seperti dz tentu ln z, integral x kali e pangkat x kuadrat dx. Nah ini sudah saya jabarkan. Nah misalkan u itu sama dengan x kuadrat, maka du per dx sama dengan 2x. Ini ya, ini saya misalkan. Nah du sama dengan 2x dx. Setengah du sama dengan x dx. Nah ini saya kembali, ini kan metode substitusi. Integral dengan metode substitusi penyelesaiannya. Sehingga integral x dikali e pangkat x kuadratnya sudah kita ganti u, ya kan, x dx. Nah itu samalah dengan setengah du. Nah karena setengah ini merupakan konstan, saya boleh keluar, jadi setengah integral e pangkat u du. Nah integral e pangkat u du ini adalah suatu integral khusus suatu fungsi eksponensial, itu sama 1/2 atau setengah, ini konstanta ya, kali e pangkat u plus c. U-nya apa tadi? X kuadrat, saya kembalikan ke sini. Sehingga integral x dikali e pangkat x kuadrat itu samanya dengan setengah e x pangkat x kuadrat plus c. Nah ini untuk agar menjadi fungsi z atau fungsi eksplisit, maka kita pangkatkan eksponensial. E pangkat ln z sama dengan e pangkat setengah e pangkat x kuadrat plus c, sehingga z sama dengan c e pangkat setengah dikali e, ini dalam kategori pangkat ya ini. Nah kali x e pangkat x kuadrat. Nah ini, nah sehingga solusi persamaan diferensial di atas adalah z sama dengan c dikali e pangkat setengah e pangkat x kuadrat. Nah teman-teman, ini ada contoh soal apa namanya, D dan E ini ya. Nah ini silahkan boleh dikerjakan. Nah ini bentuk persamaan diferensial separabel yang lainnya ya. Nah ini kita sudah mengarah nanti ke persamaan diferensial eksak. Nah ini tentu sudah ada faktor integrasinya. Nah ini akan saya jelaskan besok. Kita pelan-pelan nanti akan saya jelaskan. Nah itu baik, terima kasih teman-teman. Itu penjelasan dari saya melalui video. Nah lain kali akan saya jelaskan dan saya akan kerjakan juga langsung contoh-contoh soal biar nanti teman-teman juga tahu gambarannya. Nah terima kasih. Tentu saya sekali lagi jaga kesehatan, protokol kesehatan kalau kemana-mana. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.